Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Kurniawan Pramudia. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas untuk membuat vlog atau video tentang social grace, sikap terbuka dan jujur. Di sini, saya akan menjelaskan tentang social grace. Mungkin hanya beberapa orang saja yang sudah mengetahui tentang social grace. Adalah cara seseorang berperilaku sopan, berkomunikasi dengan baik, dan beretika sesuai budaya setempat. Jadi, dengan cara berperilaku sopan santun kepada orang lain, kita juga bisa dapat dihargai dengan orang lain. Sedangkan, berkomunikasi dengan baik kepada orang menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa yang sulit dimengerti oleh lawan bicara Anda. Selanjutnya, beretika sesuai budaya setempat. Etika sendiri dapat diartikan sebagai peraturan, tindakan, norma, dan moral yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Adanya etika akan membuat kehidupan bermasyarakat menjadi lebih tertib dan teratur. Dengan adanya etika, diharapkan setiap kepribadian manusia sadar akan tindakannya. Karena tanpa adanya etika, maka kehidupan ini tidak akan berjalan secara tertib dan teratur. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sikap terbuka dan jujur. Kemampuan untuk bersikap terbuka adalah kemampuan seseorang yang mampu mengungkapkan informasi yang bersifat pribadi mengenai dirinya sendiri dan memberikan perhatian kepada orang lain sebagai suatu bentuk penghargaan yang memperluas kesempatan untuk terjadinya sharing. Keterbukaan berarti memberi peluang luar untuk masuk dan menerima berbagai hal untuk masuk. Keterbukaan juga berarti menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain. Sedangkan, jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun dikurangi. Sifat jujur ini harus dimiliki oleh setiap manusia, karena sifat dan sikap ini merupakan prinsip dasar dari cerminan akhlak seseorang. Jujur juga dapat menjadi cerminan dari kepribadian seseorang. Oleh sebab itu, kejujuran bernilai tinggi dalam kehidupan manusia. Kejujuran merupakan bekal untuk mendapat kepercayaan dari orang lain. Jika seseorang telah memiliki kejujuran, maka seseorang tersebut wajar bila orang tersebut dapat dipercaya dan diberi amanat oleh seseorang. Jadi, selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana melakukan social grace dengan sikap terbuka dan jujur di keluarga, masyarakat, serta tempat kerja. Kita langsung cek di lingkungan keluarga. Pada situasi ini, saya akan mempraktikkan bagaimana kita bisa lebih terbuka dan jujur kepada orang tua kita dengan cara selalu menceritakan setiap permasalahan yang sedang kita hadapi pada keluarga. Jujur dalam setiap perkataan yang kita ucapkan kepada orang tua dan mendengarkan masukan yang diberikan. Pada suatu hari, saat saya sedang mendapat masalah dengan pekerjaan saya bercerita kepada ibu saya tentang masalah yang sedang dihadapi. Di sini saya akan menceritakan semua permasalahan yang saya hadapi dengan jujur dan mendengarkan masukan yang diberikan oleh ibu saya. Mah, Ya, ada apa, Ki? Kiki mau ceritain keresahan Kiki mah di tempat kerja. Ya, emangnya kenapa? Di tempat kerja yang sekarang, Kiki ngerasa pekerjaan yang Kiki jalanin itu beda mah sama pekerjaan yang sebelumnya. Ya, begitulah emang. Kalau kerja sama orang, kita harus mengerjakan apa saja yang disuruh sama orang yang punya toko. Tapi kan pekerjaan Kiki jadi admin all-shop mah, yang cuma balas-balasin chat sama packing. Sedangkan sekarang semenjak ada toko, Kiki disuruh nyapu ngepel, terus beres-beres meja, beres-beres bangku, ngelap kaca, gitu-gitu mah. Ya, itu semua proses pembelajaran yang kamu alamin. Jalanin aja dulu yang sekarang sedang dikerjakan. Jangan mengeluh dengan apa yang kamu lakukan. Mama dulu kerjanya sama kayak Kiki gini apa enggak?
Ya, namanya orang kerja sama. Lebih pahit, malah lebih pahit pekerjaan mama. Mama disuruh tukar uang ke bank. Mama disuruh bos bawa berkas-berkas meeting. Mama harus mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Yang bukan semestinya dikerjakan oleh mama. Emang mama dulu pekerjaannya apa, mak? Ya, mama sih sebenarnya cuma pekerjaan mama seorang karyawan toko biasa yang pekerjaannya melayanin orang. Oh, berarti mama juga pernah apa ngalamin yang sama juga kayak Kiki yang sekarang rasain gitu, Mak? I- Kerja yang nggak sesuai sama job desk-nya gitu ya, Mak? Iya, mama juga begitu. Mama lebih lagi, mama malah disuruh-suruh. Dan mama sendiri juga nggak pernah nanya pekerjaan mama apa yang sebenarnya yang harus dilakukan mama. Tapi ya itulah proses pembelajaran mama untuk menjalani hidup. Jadi intinya mama tetap ikhlas yang ngejalanin pekerjaan yang disuruh sama bos mama gitu ya? Ya, mama mas ikhlas, mama jalanin seperti biasa. Mama selalu pegang teguh kejujuran, disiplin, tanggung jawab sebagai seorang karyawan yang harus disuruh-suruh seorang bos. Tapi pekerjaan mama yang dulu kerjain itu gajinya itu sesuai apa enggak apa yang dengan mama kerjakan? Ya itulah zaman dulu proses namanya gaji. Yang penting mama dikasih uang makan, dikasih gaji yang semestinya. Ya cukup untuk menghidupin diri mama dan keluarga mama juga. Yang penting mama digaji ya sesuai aturan pemerintah. Ya udah deh, mak, makasih ya udah mau dengerin keluh kesahnya Kiki di tempat kerja yang baru ini. Ya, yang penting sekarang Kiki kerjakan dengan tekun, disiplin, tanggung jawab. Ya, jangan mengeluh. Itulah suatu proses pembelajaran di hidup Rizky agar Rizky menjadi anak yang disiplin, rajin, jujur, dan menjadi anak yang pandai dan pintar. Amin, makasih ya, ma. Poin yang dapat kita ambil dari video tadi adalah bagaimana kita itu bersikap jujur dan terbuka kepada orang tua kita agar orang tua kita juga tahu apa permasalahan yang sedang kita hadapi, dan kita juga akan mendapatkan masukan dari orang tua kita bagaimana untuk mengatasi permasalahan tersebut di lingkungan masyarakat. Pada situasi ini, saya akan mempraktekkan tentang bagaimana kita bisa lebih terbuka kepada masyarakat sekitar atau teman kita dan mengembalikan setiap sesuatu yang kita temukan kepada pemiliknya. Setelah mendapat masukan dari orang tua, saya bergegas pergi menemui teman saya yang sudah kumpul di lapangan dekat rumah saya, yang tujuannya itu untuk menceritakan semua permasalahan yang sedang saya hadapi dan meminta masukan dari mereka. Namun saat di tengah perjalanan, saya menemukan sebuah dompet di mana dompet tersebut itu milik salah satu teman saya. Lalu saya kembalikan kepada teman saya tersebut. Dompet siapa nih? Oh, dompetnya Febrian. Gue balikin dah ke orangnya. Kasian kali ya dia nyariin. Woi, Beb. Nih, Kop. Nih, dompet lu nih. Jatuh tadi di jalan. Oh iya bener Kop, lu temu di mana Kop? Tadi di dalam gang. Coba cek dulu isinya. Oh, aman Kop, KTP ada Kop, SIM ada. Ada Duit kan semua. Oh makasih banyak ya Kop ya. Wow. Tunggu temen gue Kop. Oke. Aduh, kenapa Kop? Biasa Pep lagi kusut gue Pep. Kenapa? Salah gawean Pep. Bukan lagi gawean lo, cerita dong. Assalamualaikum. Salam. Salam.
Sabar bro. Sehat bro. Duduk dulu. Kenapa kok? Mana kusut dulu nih. Salah temen-temen. gawe Kelayangan. biasa anjir. Gawean kenapa kok? Jadi kan lo tau kan pada gue gawean gue kan tuh jadi admin all shop gitu sama balas-balesin chat. Masa gue disuruh-suruh nyapu pel, cuci piring lah, inilah, lap kaca lah, parah deh pokoknya. Namanya kerjaan emang harus terima risiko kok. Gak ada orang yang terlalu sukses. Semua orang harus keras untuk sukses. Itu kok. Dengerin kata Mas Pep kok. Iya Pep. Tapi gimana Pep? Di diri gue masih belum bisa nerima sih Pep masalahnya itu doang. Berarti lo harus belajar menerima kok. Iya. Semua hal kok. Ntar pasti ada balasannya. Tenang aja. Gue jadiin pelajaran aja gitu proses. Pelajaran. Bisa sih. Nanti lama-lama juga menikmati pekerjaan lo. Nah, dengerin tuh kata Mas Pep tuh. Mudah-mudahan sih gue kedepannya bisa nerima gitu kan pekerjaan yang sekarang gue jalanin walaupun gak sesuai sama job desk gue ini. Amin. Gimana dah kalau pekerjaan lo dah? Ya kalau gue sih enjoy aja, namanya pekerjaan kan ada plus minusnya kok. Ya gue harus terima aja, walaupun kadang lagi enak, kadang lagi susah, ya gitulah. Kadang nggak enaknya juga lo terima aja gitu ya. Iya dong, harus itu. Kalau lo gimana Pep? Kalau gue sih baru resign kok. Baru resign. Kenapa Pep? Kok bisa? Gue Gak cocok sama pekerjaan gue yang sekarang. gak pas gitu sama lo. Resign lo ya. Terus kalau lo yuk gimana yuk? Kerjaan gue berat kok. Gue jadi kasir minimarket gue. Kalau misalnya ada barang hilang, nenek-nenek ngambil coklat tuh gue yang bayarin kok. Lo yang nanggung semuanya gitu ya kalau barangnya. Iya emang kayak gitu. Tiap hari aja 10.000, 20.000 kan lumayan kayak gitu. Iya. Makan nasi padang. Jadi menurut lo pada gimana ya? Gue udah capek juga nih ngejalanin kerjaan sekarang. Ya Lo gimana dah? lu jalanin aja kok. Dunia kerja tuh emang kayak gitu. Semua bakal ngerasain pahitnya di kerjaan, manisnya kayak gimana. Ya, lu harus bersyukur aja. Masih untung lo ada kerjaan. Kalau bener tuh kok. Kalau menurut gue nih kerja aja dulu yang benar. Ikutin tata aturan yang ada di perusahaan lo itu. Lo ikutin dulu, lo pasti lo bikin di hati lo bikin kepercayaan bahwa ada badai akan berlalu. Mungkin gitu kok. Dan tambah semangat aja ya buat kerja. Gue juga kalau ada di sisi lo kok, gue bersyukur kok masih dapat kerjaan. Sedangkan gue di masa pandemi ini susah dapat kerjaan. Dulu kok. Makasih ya lo udah mau dengerin keluh kesah gue di tempat pekerjaan gue ini yang sekarang. Gue jadi agak Kita sahabat tenang, kok. lebih tenang. Thank you bro. Iya bro. Poin yang dapat kita ambil dari video tadi adalah bagaimana kita bisa lebih terbuka kepada masyarakat atau teman rumah kita tentang permasalahan yang sedang dihadapi dan mengembalikan sesuatu yang bukan milik kita pribadi. Di tempat kerja, pada situasi ini, saya akan mempraktikkan tentang bagaimana kita bisa terbuka dan jujur sesama pekerja lain. Dengan cara saling bercerita satu sama lain masalah yang sedang terjadi, lalu mencari solusinya secara bersama. Keesokan harinya, saya bergegas berangkat untuk bekerja. Setelah sampai di tempat kerja, terdapat masalah yang harus diselesaikan secara bersama. Assalamualaikum. Salam. Guys. Kak. Oh, yuk. Mana aja lo? Baru datang. Dari rumah lah.
Waduh. Yo, Tahu deh. Buset. Jualan sepi banget ya. Parah men, sepi banget. Ya mau gimana lagi sih? Kondisi situasi lagi kayak gini kok, pandemi gini. Orang-orang pada susah ya, gitu gimana? Jujur sih. Ini orderan gue hari ini baru satu doang. Baru satu? Iya. Sama gue juga tuh lagi sepi. Bener. Satu ya. Lo gimana Bay penjualan lo Bay? Ini, order aja nih kok. Lumayan brother. Sepi juga kok. Sepi. Gimana ada ide nggak? Kira-kira mau buat apa nih kita? Bikin promo deh. Bikin promo. kali ya. Bisa, sabi sih. Yes, bikin promo. Nah, promonya apa ya kira-kira yang bagus itu? Yang menarik gitu ya, Pi. Menarik. Judulnya gitu. Pixel lah ya judul. Bisa masuk sih. Boleh lah, boleh. Pixel. Dia bisa boleh. New normal pixel. New normal pixel bisa. Sabi. Oke. New normal pixel jadi nih kita bikin promonya. Ya, diskon kan berarti kan? Iya, Oh, masuk diskon. diskon kan? Kira-kira ya diskonnya juga berapa ya? Maksudnya kisaran 10 20 apa 20% lah. 20%-nya juga lumayan ya. Lumayan gede sih. Ya, zaman kayak gini sih orang-orang juga pasti Iya, lagi kayak gini mau gimana lagi, namanya orang dagang ya. iya, sepi. Ingat? Rata-rata sih pada sepi juga orang dagang. Iya. Kayak Gimana lagi ya? Jadi gimana guys? Kira-kira lo bisa nggak guys buatin template gitu guys? Bisa, tinggal dikasih berapa diskonnya untuk berapa hari, nanti langsung gue bikin. Oh iya untuk hari kita gimana nih? Berapa hari buat diskon? Coba aja dulu sehari. Coba Sehari. sehari sih. Kita tentuin harinya hari apa ya? Kira-kira? Rabu kan ya? Rabu Kali. Rabu berkah gitu ya? Rabu berkah. Bisa sih Rabu. Oke jadi kita jadiin ini buat promo ya. Nanti buat barang-barangnya gue list-listin aja. Sampai aja yang bakal mau dipromoin. Buat lo guys, kira-kira kan ini kan hari Rabu beberapa hari lagi nih. Lo kira-kira selesai bikin template itu kapan? Hari ini bisa. Hari ini bisa selesai. Oke deh boleh. Intinya di template tulisannya promonya itu big sale, promo 20% khusus hari Rabu itu aja sih. Bisa kok. Bisa ya udah. Mudah-mudahan sih gimana ya penjualannya sih banyak gitu. Kita harapnya hari Rabu biar Maksimal lah ya gitu. maksimal gitu barang keluar. Lihat juga gimana ya antusiasnya. Jadi kalau kedepannya kita Ya, makanya buat template yang semenarik mungkin. sih Yes, guys, ya. ya. Yes. Biar orang tertarik gitu guys. Iyalah kok, masa gue bikin gak menarik. Ntar orang kan gak kepancing buat Betul. beli. Setuju. Yaudah mungkin itu aja kali ya. Ada taruhin lagi nggak? Nah, kemana? Depannya? Yaudah gue juga lanjut gawe lah. Kak lanjut gawe kak. Ih, gua ada tarik kerja lu. Guys langsung guys buat guys. Ada customer dulu nih. Template guys. Poin yang didapat dari video tadi adalah kita harus saling terbuka sesama pekerja agar kita bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di tempat kerja dan mencari solusinya secara bersama. Jadi, pesan yang didapat dari ketiga video tersebut adalah kita harus terbuka kepada siapa saja dan selalu bersikap jujur kapanpun dan dimanapun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan bisa diambil sisi positifnya dari video ini menjadi pelajaran untuk kalian semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah terlibat dalam proses pembuatan vlog atau video ini. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini kepada orang terdekat Anda dan orang-orang sekitar Anda. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah. Sampai bertemu di video selanjutnya.
Bye.